kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Siapa kami Tuhan, tetapi Engkau tetap mengasihi kami apa adanya. Untuk itu kami bersyukur kami punya Allah dengan kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Ajar kami untuk menghargai kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami menghargai setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah, datang menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Bapa, kami perlu urapan yang datang daripada Engkau. Kami mau belajar sebagian kebenaran firman-Mu karena kami tahu Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu itu yang akan mengubahkan kehidupan kami, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita dan pengharapan yang tidak akan pernah sia-sia. Urapi setiap kami Bapa, baik hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dan juga setiap jemaat yang Tuhan kasih di tempat ini. Setiap kami perlu pengurapan yang datang daripada Engkau. Tidak ada seorang pun yang benar Tuhan di tempat ini, hanya Engkau seorang saja. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa, kami siap untuk menerima berkat rohani yang datang daripada Engkau. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Silakan duduk, terima kasih buat tim PAW. Ada sukacita, amin? Amin ya, semua tetap semangat. Hari ini kita belajar rahasia kebangkitan Kristus itu memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Rahasia kebangkitan Kristus memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Supaya hari ini kita belajar untuk apa? Untuk kita hidup itu tetap tenang, tetap aman ya. Sekalipun di dalam kehidupan kita ada terjadi masalah, pergumulan, gejolak yang terjadi, tetapi anak-anak Tuhan diberikan satu ketenangan. Dan hari ini kita belajar bahwa salib dan kebangkitan Kristus itu memberikan ketenangan bagi setiap kita ya. Yuk sama-sama kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa saudara? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Rahasia kebangkitan Kristus yang pertama bahwa apa saudara? Dia mati di salib dan dia bangkit kembali untuk membuktikan bahwa setiap kita itu berharga. Yuk katakan sama-sama, aku ini berharga loh. Kasih tahu kanan kirimu, aku berharga, kamu juga berharga ya. Kita tahu ketika hubungan manusia dengan Allah itu terputus karena dosa, manusia itu layak untuk binasa. Tetapi dengan inisiatif Tuhan sendiri, Tuhan ini menggantikan manusia menebus dosa melalui salibnya. Mengapa Allah itu berinisiatif untuk melakukan itu semua saudara? Jawabannya karena itu, bahwa manusia itu berharga bagi Allah ya. Jadi salib itu terjadi bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena kasih Allah yang sempurna kepada manusia yang hina ini, kepada kita yang penuh dosa. Tetapi sekalipun kita dalam keadaan yang penuh dosa, yang penuh hina ini, kita itu tetap berharga di mata Tuhan. Jadi hari ini ketahuilah bahwa saudara dengan saya, kita berharga bukan karena kita baik, tetapi dalam keadaan berdosa pun kita tetap berharga. Sehingga apa? Tuhan itu menebus setiap kita. Dan penebusannya memberikan nilai tinggi kepada setiap kita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Karena sudah dibayar lunas dengan nyawa Kristus.
Kita berharga, saudara dengan saya berharga karena penebusan salibnya dan kebangkitannya. Amin, saudara. Hari ini Tuhan Yesus bangkit untuk memberitahukan bahwa setiap kita itu berharga. Sehingga Tuhan ingin untuk apa? Saudara dengan saya meletakkan keberhargaan diri kita di tempat yang benar. Engkau berharga bukan karena apa? Oh, saya berharga Bu karena pasangan saya mengasihi saya. Apalagi pasangan saya sampai bucin pol Bu. Bukan. Engkau berharga bukan karena anakmu mengasihi engkau, memperdulikanmu. Tidak. Engkau berharga bukan karena engkau punya harta yang banyak. Engkau berharga bukan karena engkau punya posisi dan jabatan yang tinggi. Engkau berharga bukan karena engkau terkenal, tetapi semata-mata karena Yesus yang sudah menebus kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Itu yang ingin Tuhan itu tahu. Supaya setiap kita itu tahu, itu yang Tuhan inginkan. Tanpa semuanya itu, saudara, kita ini tetap berharga. Dengan kebangkitan Yesus, dengan karya salibnya, kita ini sudah utuh, kita ini komplit di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Banyak orang yang hidupnya merasa kosong, karena apa? Karena dia meletakkan keberhargaan dirinya di tempat yang salah. Tapi kalau kita meletakkan keberhargaan diri kita, saya berharga karena saya sudah ditebus dengan karya salibnya. Disitulah kehidupan kita itu memiliki arti yang sesungguhnya. Amin, saudara. Dan orang yang sadar bahwa dirinya itu berharga, maka ia akan mendapatkan apa? Ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Engkau Tuhan, hari ini aku enggak jadi orang kaya, enggak apa-apa. Tidak mengurangi harga diriku karena apa? Hargaku loh. Aku berharga karena aku ditebus olehnya di atas kayu salib. Amin, saudara. Dan kita bisa hidup tenang. Disinilah rahasia salib dan kebangkitan Kristus memberikan kita ketenangan. Dan orang yang sadar bahwa dirinya itu berharga, maka dia akan menghargai dirinya dengan apa? Dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Kesadaran bahwa diri kita berharga, ini akan membuat apa? Kesehatan mental kita ini baik. Dan apa? Identitas yang aman. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar. Amin, saudara. Banyak orang mentalnya terganggu karena apa? Dia meletakkan keberadaan dirinya di tempat yang salah. Dia tidak merasa berharga. Dia butuh sesuatu untuk dia merasa berharga. Dia butuh menjadi cantik, menjadi tampan. Dia butuh untuk dia menjadi kaya. Dia butuh untuk dihargai orang lain sehingga dia merasa berharga. Tetapi hari ini kebangkitan Kristus memberikan satu rahasia buat kita. Untuk apa? Engkau berharga karena salibnya. Sehingga mulai hari ini sampai nanti ke depan, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan ketenangan, dengan kedamaian. Amin, saudara. Karena kita memiliki identitas yang benar. Aku berharga karena Yesus. Aku berharga bukan karena apa yang aku miliki. Nah, orang yang mengerti kalau dirinya ini berharga, maka ketika dia menghadapi masalah, dia ini tidak gampang putus asa. Tidak sedikit-sedikit, udahlah mati aja daripada hidup seperti ini gitu ya. Siapa yang seperti itu? Enggak ada di tempat ini ya, adanya di kutub utara selatan situ. Orang yang tahu kalau dirinya berharga, ketika menghadapi masalah dia enggak gampang putus asa. Karena apa? Dia tahu bahwa hidupnya itu lebih berharga daripada sekedar masalahnya selesai. Menghadapi masalah engkau berkata apa? Memang orang itu hidup itu punya masalah. Tetapi masalah yang aku hadapi tidak mengidentifikasi aku berharga atau tidak. Masalahku besar bukan berarti aku tidak berharga. Mau masalah besar, mau masalah kecil, masalah pulih, masalah tidak pulih, aku tetap berharga. Amin, saudara ya.
Jadi orang yang menyadari kalau dirinya berharga, dia tidak akan hidup sembarangan. Dia akan menjaga hidupnya sesuai firman dan dia benci dosa. Dia akan isi kehidupannya dengan nilai-nilai yang berharga. Dengan hidupnya dengan apa? Dengan hal-hal yang bernilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi hal-hal yang berharga bukan lagi berbicara tentang hal-hal yang jasmani, tetapi tentang hal-hal yang rohani. Hari ini kalau engkau tahu hidupmu berharga, mari isi kehidupanmu dengan hal-hal yang rohani. Jangan lagi mencari berkat-berkat jasmani. Sudah bukan waktunya lagi, saudara ya. Sama seperti tadi yang worship leader katakan bahwa kita datang itu bukan hanya mencari pertolongan Tuhan, tetapi kita mencari pribadi dan hadiratnya. Amin, saudara. Nah, hari ini siapa mungkin ada di antara kita yang merasa aku tidak berharga, selama ini aku merasa tidak berharga. Mungkin tidak ada orang yang mengasihi engkau, tidak ada orang yang memperdulikan engkau. Mungkin orang tua tidak memperhatikan kita, mungkin anak-anak juga sudah tidak memperdulikan kita, ya. Anak-anak sudah punya kehidupan sendiri, tetapi Tuhan ingin memberitahu, apapun keadaanmu hari ini, engkau berharga dan engkau adalah biji mata Tuhan. Pandangan Tuhan tidak pernah terlepas daripada setiap kita karena kita ini berharga. Amin, saudara. Dan karena, kalau coba saudara pikir, karena kita ini berharga sampai Tuhan itu rela memberikan nyawanya. Apakah saudara berpikir bahwa Tuhan itu akan pernah melepaskan kita? Sesekali tidak. Amin, saudara. Apa yang akan Tuhan lakukan? Nah, ini rahasia kebangkitan yang kedua adalah apa? Tuhan memulihkan dan menjaga hubungan kita dengan Allah. Dia bukan hanya memulihkan, tetapi Tuhan itu menjaga. Saudara, untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari ini, ya, menurut saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu harus hubungan yang kuat atau hubungan itu harus lemah? Harus kuat. Untuk kita bisa menghadapi apapun ke depan, kita tuh harus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan yang luar biasanya Tuhan itu sudah tahu bahwa kita ini adalah manusia-manusia lemah. Sehingga apa yang Tuhan lakukan buat saudara dengan saya, dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan di ayat yang kelima yang tadi kita baca. Dia menjaga dan memelihara hubungan ini dengan kekuatan kuasanya. Sehingga hubungan kita dengan Allah bukan saja hubungan yang kuat, tetapi hubungan yang tidak akan pernah terputus. Supaya apa? Supaya setiap kita orang percaya satu hari kelak akan menerima harta surgawi yang abadi. Amin, saudara ya. Coba saya bacakan kembali ya dalam terjemahan TSI. Ya, ayat yang kelima. Karena kalian sudah percaya kepada Yesus, maka Allah terus menjaga kalian dengan kuasanya yang besar, hingga kalian mencapai keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi kita dan siap dinyatakan pada akhir zaman. Siapa yang menjaga? Tuhan dengan kekuatan kuasanya. Saudara, kira-kira kalau Tuhan yang menjaga, apakah hubungan ini akan terputus? Tidak. Kalau Tuhan yang menjaga, apakah hubungan itu kuat atau lemah? Kuat. Karena Tuhan yang menjaga. Jadi kita harus tahu bahwa dalam hidup ini, kehidupan saudara dengan saya yang sudah diselamatkan oleh karya Kristus, kita ini hidup di dalam kekuatan kuasanya. Amin, saudara ya. Allah menjagai setiap kita agar apa? Agar kita tidak tertipu muslihat iblis. Roh Kudus yang akan memimpin langkah kehidupan kita. Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati setiap kita agar apa? Agar kita tidak mudah tergoda oleh rayuan dunia, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Amin, saudara.
Tuhan itu selalu menjagai kita. Dan kalau hubungan kita dengan Allah itu tidak akan pernah terputus. Itu sama aja dengan apa? Tuhan itu memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan, Allah pasti sediakan. Amin. Karena ketika dia menjaga, dia juga menjadi penyedia buat saudara dengan saya. Dan ketika kita terhubung dengan Allah, maka segala sesuatu yang baik dari Allah itu yang akan tersalurkan kepada kita. Yaitu apa? Kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan pertolongannya. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Amin. Itu loh saudara, rahasia kebangkitan yang memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kita itu tenang, kita itu aman di dalam Tuhan. Nah mungkin saudara bertanya, terus kalau kita jatuh dalam dosa, bagaimana? Apakah cerita hidup kita berakhir? Tidak. Karena apa? Saudara tahu, ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa, saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Tuhan terlebih dahulu meraih kita agar kita bertobat dan kembali kepadanya. Dan Tuhan menjamin kemenangan setiap kita. Dia bangkit. Itu dia menyatakan kemenangan atas dosa dan maut. Dan kemenangan ini yang Tuhan mau memberikan buat saudara dengan saya. Amin. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, bukan berarti Tuhan langsung tinggalkan kita, tidak. Tetapi justru Tuhan yang mencari kita dan dia mengulurkan tangannya kepada setiap kita. Tuhan berkata apa? Aku tetap mengasihi engkau. Bangkitlah dan kembali berjalan bersamaku. Itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Ketika Adam jatuh dalam dosa, siapakah yang mencari? Tuhan. Tuhan yang mencari Adam, bukan Adam yang mencari Tuhan. Amin, saudara. Ketika Kain membunuh Habel, siapa yang mencari? Tuhan. Tuhan mencari Kain, kenapa engkau bunuh adikmu? Itu yang Tuhan katakan. Ketika bangsa Israel juga tidak bertobat, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa. Dan ini membuktikan bahwa setiap manusia yang jatuh dalam dosa, Tuhan itu mencari agar orang itu berbalik kepada kebenaran. Dan ketika kita tahu hal ini, bukan justru membuat kita, oh kalau gitu enak ya, tenang aja, hidup sembarangan. Enggak saudara. Justru karena kita mengetahui hal ini, maka kita tidak akan meremehkan karya salib yang sudah dia berikan. Justru apa? Kita mau untuk tetap terus hidup di dalam kebenaran demi kebenaran setiap hari. Hari ini, kalau ada dari kita yang masih jatuh bangun dalam dosa, mari kita belajar ya, bahwa ketika kita mau bertobat saudara, ada 2 pandangan ya. Pandangan yang pertama adalah pandangan aku. Artinya ketika kita jatuh dalam dosa, mulainya itu dari sini. Aku salah, aku berdosa, aku mau bertobat, aku mau berubah. Itu kan ya, biasa kita lakukan seperti itu kan ya, sudah tekad. Tapi kemudian apa yang terjadi? Besok kita jatuh lagi dalam dosa. Ketika kita jatuh lagi dalam dosa, apa yang kita lakukan? Kita bangkit lagi, kita berkata, aku berdosa, aku mau bertobat. Aku salah, aku mau berubah, gitu kan? Besok yang terjadi jatuh lagi, gitu ya. Ada di sini yang kalau mau bertobat langsung bertobat, enggak pakai jatuh-jatuh, ada? Itu keren, ya. Nanti mungkin harus ditabiskan di sini di depan ya, sama Pak Stefanus dan dijadikan mumi supaya semua orang ikut gitu ya. Enggak, kita jatuh lagi. Dan ketika terus-menerus itu yang terjadi, saudara, di situ intimidasi iblis itu mulai datang kepada pikiran kita. Berkata apa? Engkau enggak akan pernah bisa bertobat. Orang model kayak kamu enggak bisa berubah. Sudahlah, memang kamu tidak sebaik dia.
kamu tidak sebaik dia. Jadi kalau dia bisa berubah, kamu tidak bisa. Akhirnya apa? Kita menyerah, kita putus asa, dan kita meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingin mengajarkan kita kalau kita mau bertobat, mulainya itu jangan dari aku, saudara. Tapi kita harus memulainya itu dari apa? Dari kasih karunia. Bahwa kita ini sekarang sudah hidup di dalam kasih karunia karena penebusan dan kebangkitannya di atas kayu salib. Amin, saudara. Jadi ketika saudara jatuh dalam dosa, saudara mau berubah, saudara mau bertobat, saudara harus ingat, oh aku saat ini jatuh dalam dosa. Tapi ingatlah bahwa apa? Saat ini pun Tuhan sedang mencari aku, dia menghampiri aku. Dan dia mengulurkan tangannya kepadaku. Supaya apa? Supaya aku bangkit lagi. Amin, saudara. Nah, kemudian apa yang kedua? Kita mulai dari kasih karunia. Dan kemudian saudara berkata apa? Aku ini memang orang berdosa. Tapi aku juga adalah orang yang sudah dibenarkan oleh salib dan kebangkitannya. Sehingga ketika aku tahu aku orang yang sudah dibenarkan, maka aku mau hidup benar. Aku mau hidup di dalam kekudusan. Amin, saudara. Dan Tuhan yang akan menjagai kehidupanku. Ketika aku mau bangkit lagi dari dosaku, aku mau hidup benar. Tuhan itu menjagai dengan kekuatan kuasanya. Dan Tuhan yang menjamin kemenangan. Aku pasti menang akan dosa-dosa itu. Amin, saudara. Jadi ketika saudara jatuh pun, ketika saudara berusaha terus kemudian saudara jatuh lagi, intimidasi mulai masuk, engkau gak akan pernah bisa, engkau memang gak baik, engkau memang gak layak, engkau gak akan pernah berubah. Saudara tahu, saudara bisa berkata sama iblis, engkau tidak bisa mengintimidasi aku, engkau gak bisa ganggu pikiranku, karena apa? Aku tahu posisiku itu aman di dalam kasih karunia. Ketika aku jatuh, bahkan ketika aku jatuh berulang kali, Tuhan tetap menghampiri dan dia tetap pegang tanganku. Bahkan ketika aku berusaha, dia yang menjagai aku dengan kekuatan kuasanya. Dan satu lagi iblis, dia menjamin kemenangan. Setiap orang percaya akan menang atas dosa. Amin, saudara. Itu karya salib yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa pun, kita itu enggak sampai aduh sudahlah percuma, enggak. Tapi kita punya semangat untuk kita bangkit lagi. Hari ini kita bertobat bukan karena supaya kita selamat, tetapi kita bertobat karena kita sudah diselamatkan. Kita berubah karena kita sudah dimerdekakan. Makanya kita mau hidup benar dan benci dosa. Itu saudara yang dikatakan di dalam Roma 6 ayat 18. Sehingga pertobatan kita bukan lagi karena kita takut masuk neraka, tetapi kita bertobat karena kita mengasihi Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi setiap kita. Dan pertobatan itu bukan setahun sekali, hanya waktu Paskah, tetapi pertobatan itu adalah setiap hari. Amin, saudara. Itu posisi kita itu aman kalau kita jatuh dalam dosa. Nah, kemudian gimana? Posisi kita kalau kita sedang menghadapi pergumulan. Kebangkitan Kristus bukan hanya menunjukkan dia menang atas maut dan dia di surga. Tetapi kebangkitan Kristus menyatakan bahwa dia hidup dan dia ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Posisi orang yang sudah diselamatkan Tuhan itu adalah apa? Yesus itu hidup dan Yesus itu bersamaku. Jadi kalau hari ini saya ada di tempat ini, di mana Yesus? Yesus ada enggak? Yesus ada bersama dengan saya. Saya ke arah sini, apakah Yesus ada? Ya, saudara, Yesus juga ada. Bahkan ketika kita menoleh ke belakang, engkau bisa melihat bahwa sepanjang perjalanan kehidupanmu sampai hari ini, Tuhan Yesus itu tetap ada menyertai saudara dengan saya. Bagaimana dengan masa depanku? Ketika engkau melihat masa depanmu, percayalah,
Tuhan Yesus sudah ada terlebih dahulu di masa depanmu. Amin, saudara. Sehingga mau kemanapun kita pergi, mau kemanapun kaki ini melangkah, percayalah engkau tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang hidup, yang selalu bersama dan menyertai setiap kita. Amin, saudara. Itulah yang dikatakan di dalam kebenaran firman. Jika Allah di pihakku, siapa lawanku? Enggak ada, saudara. Oleh karena itu stop hidup di dalam kekhawatiran. Stop hidup di dalam ketakutan. Stop hidup di dalam kecemasan. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Amin, saudara. Apa sih yang sering membuat kita ini khawatir? Yang sering membuat kita khawatir itu karena kita itu berusaha untuk mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita. Iya apa iya? Ketika kita sudah tidak bisa kontrol, disitulah ketakutan mulai muncul, kekhawatiran mulai muncul, kecemasan, kegelisahan itu mulai muncul, kesedihan itu mulai muncul. Tetapi ingatlah saudara, bahwa kebangkitan Kristus itu mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang pegang kendali atas semesta ini, termasuk kehidupan kita. Maut aja Tuhan kalahkan, betul saudara? Sehingga apa? Kita tahu Dia memberitahukan kepada kita, aku yang pegang kontrol segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, termasuk juga kehidupanmu. Sekalipun mungkin orang lain tidak melihat engkau berharga, orang lain tidak melirik sedikit pun kepada kehidupanmu, tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas kehidupan saudara dengan saya. Amin. Dan ketika Tuhan itu sudah mati buat kita, Dia tidak akan pernah melepaskan kita dalam keadaan apapun, saudara. Ya, jadi percayalah, ketika kita tidak bisa pegang kendali, ketika kita tidak bisa kontrol di dalam kehidupan kita, percayalah Dia tetap pegang kendali atas hidupmu dan masalahmu. Sehingga disitulah dikatakan bahwa setiap orang percaya adalah umat yang lebih dari pemenang. Karena apa? Karena kasih-Nya yang tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Bahkan ketika maut itu menghampiri kita, kasih-Nya ada bersama dengan kita. Dia tetap pegang kendali semuanya. Kebangkitan Kristus menyadarkan kita bahwa orang yang sudah diselamatkan dan hidup di dalam kasih karunia-Nya serta menerima pemulihan daripada Tuhan tidak akan mengenal putus asa. Justru menghadapi badai, menghadapi pergumulan, dia akan berkata, apapun akan aku hadapi di dalam imanku akan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagiku. Amin, saudara. Gimana kalau ada orang yang menyakiti kita? Di dalam Yesus kita akan bisa mengampuni. Pasti bisa. Ketika saya berkata pasti bisa mengampuni, bukan berarti saya mengecilkan arti luka yang Bapak dan Ibu rasakan, enggak. Tetapi apa? Karena saya percaya kita sudah pulih dengan kasih Yesus yang ada di dalam diri kita. Kebangkitan Kristus untuk memulihkan hati kita, saudara, ya. Seperti yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus itu membasuh kaki orang yang akan mengkhianati dirinya. Amin, saudara. Pernah baca dalam firman Tuhan? Sudah tahu ya semua? Yang tidak tahu bertobat, berarti belum baca Alkitab, ya. Bayangkan, dia membasuh kaki orang yang akan mengkhianati. Dia sudah tahu orang ini bakal mengkhianati, tapi Tuhan Yesus tetap mencuci, membasuh kaki orang tersebut. Nah, hanya hati yang pulih yang dapat memberikan pengampunan jauh sebelum orang itu berbuat jahat
kepadanya. Dan hati yang pulih itu loh saudara, yang ingin Tuhan berikan kepada setiap kita melalui karya salibnya. Sehingga ketika kita ini disakiti, kita tidak akan membalas tetapi memberikan pengampunan yang seluas-luasnya kepada orang yang sudah menyakiti kita. Amin saudara. Jadi hari ini jangan lagi katakan aku gak bisa ngampuni. No. Ketika engkau tahu hidupmu di dalam kasih karunia dan engkau tahu Tuhan ada, Tuhan menjaga kehidupanmu, maka Tuhan yang sama pasti memberikan kekuatan, kemampuan buat saudara dengan saya untuk bisa mengampuni. Amin. Hanya pertanyaannya kita mau atau tidak. Semua menjawabnya mau, puji Tuhan, haleluya. Nah saudara, mungkin selama kita menjalani kehidupan, kita sering berdoa, memaksakan kehendak kita yang jadi. Mari kita merubah cara pandang kita hari ini. Ingatlah bahwa hidup ini ya tentang Tuhan. Hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang kita. Jadi kalau memang hidup ini tentang Tuhan, maka biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Sehingga mulai hari ini yuk kita sama-sama belajar. Ketika kita berdoa, kita berkata apa? Kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas hidupku. Kerjakanlah Tuhan apa yang memang harus Engkau kerjakan di dalam kehidupanku. Berkaryalah Tuhan seperti rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Karena aku tahu bahwa hidupku bukan tentang aku lagi, tetapi tentang Kristus. Dan inilah gambaran orang percaya yang pulih di dalam imannya. Amin, saudara. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, bahwa posisi kita itu aman di dalam Kristus. Amin. Sehingga apa? Memberikan kita untuk kita benar-benar bersyukur dalam hidup ini. Kita tidak mau main-main. Kalau kita sudah mengerti posisi kita aman di dalam Yesus, sekarang bagian kita itu apa? Bukan cuma duduk, makan, tidur, bangun, makan, tidur ya saudara. Nanti tidak ada bedanya sama babi gitu ya. Tapi bagian kita itu apa? Yang pertama, bagian kita itu adalah dengar-dengaran dengan Gembala Agung kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah berhenti untuk menjaga. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, penjagamu tidak pernah terlelap. Tetapi seringkali kita ini yang tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan Yesus. Nah hari ini kalau kita masih jatuh bangun dalam dengar-dengaran akan Dia, apakah hubungan kita dengan Allah terputus? Tidak. Firman Allah mengatakan bahwa Allah yang menjaga dengan kekuatannya. Semuanya itu murni daripada Allah sehingga kita tidak perlu ragu bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Sekali Allah memulihkan, Dia akan memulihkan sampai pada kekekalan. Dan itulah keyakinan iman kita. Jadi kalau hari ini ada yang belum dengar-dengaran, yang masih suka hidup semau gue, pokoknya aku senang, aku lakukan, aku ndak peduli, pokoknya aku ya kayak gini ya wis kayak gini, ndak bisa ditawar-tawar, yang sering kalau ngomong pokoknya, nah sama-sama kita bertobat. Dan kita tahu, saya pun juga menyadari, dengar-dengaran dengan Roh Kudus itu bukan kita langsung bisa, betul? Banyak kali gagalnya. Nah kalau gagal kayak gimana? Gagal ya belajar lagi. Kita itu kadang cuma pinter kalau ngomongin anak-anak kita gitu ya. Kalau anak-anak masih kecil jatuh enggak apa-apa, ayo bangun, belajar lagi gitu kan ya. Latihan jalan lagi enggak apa-apa, sakit sedikit yuk bangun gitu. Nanti anak-anak sudah sekolah, mami enggak bisa loh, dedi enggak bisa loh. Ini ulangannya susah, enggak apa-apa nak, belajar lagi gitu kan ya. Tapi ketika kita sendiri yang sudah ngalamin enggak bisa langsung kita, aduh memang enggak bisa lah, memang percuma lah. Nah sama-sama kita bertobat, amin. Bagian kita dengar-dengaran. Kalau hari ini masih belum bisa dengar-dengaran dengan Tuhan, enggak apa-apa. Belajar lagi, gagal, belajar lagi. Terus dan pembelajaran kita sampai kita menutup mata, amin saudara. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bersandarlah pada kekuatan
kekuatannya dan melekat hanya kepada Kristus. Kita berdoa kepada Tuhan supaya apa? Supaya semakin hari kita ini semakin mengerti dan dengar-dengaran akan Dia. Dan kalau kita terus berdoa seperti itu, percayalah saudara, Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan mengubah kehidupan kita sampai apa? Kita yang semakin kecil dan Yesus yang semakin besar di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah tahu gambaran ini semua, disitulah saudara mengerti bahwa apa? Pengharapan kita di dalam Kristus itu tidak pernah sia-sia. Amin, saudara. Harapan kita itu Tuhan tidak akan pernah menggagalkan harapannya kepada kita. Dia sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Bahkan paradigma kita tentang pengharapan itu akan berubah. Bukan aja kita bisa melihat harapan yang tidak pernah pudar, tetapi bahkan cara kita memandang harapan itu akan berbeda. Yaitu apa? Bahwa pengharapan kita di dalam Kristus tidak hanya berhenti ketika masalah itu selesai, ketika masalah itu dipulihkan, tetapi pengharapan kita akan kita letakkan kepada apa? Berkat surgawi kekal yang sudah Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Dan itulah pengharapan orang yang sudah diselamatkan melalui karya salib Kristus. Amin, saudara. Dia yang memulai karya keselamatan, maka dia pula lah yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Allah akan menyertai, menjaga dan membawa setiap kita kepada Yerusalem baru dan menikmati berkat-berkat surgawi yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudara. Pada akhirnya kita bisa melihat bahwa harapan kita di dalam Tuhan bukanlah PHP. Harapan kita di dalam Tuhan adalah sebuah kepastian karena Tuhan yang menjamin buat setiap kita. Janjinya ya dan amin. Amin, saudara. Oleh karena itu mari kita belajar menghidupi hari-hari ini sampai menutup mata. Jangan lagi hidup di dalam ketakutan, jangan lagi hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Semuanya kita buang ke tong sampah mulai hari ini. Karena apa? Karena engkau sudah mengetahui bahwa posisimu itu aman di dalam Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan ketenangan. Karena apa? Karena engkau berharga bagi Yesus. Mau semua orang, setiap orang yang engkau kasih menolakmu, engkau tahu bahwa aku berharga bagi Yesus. Sehingga apa? Engkau tetap menjalani kehidupanmu dengan hal-hal yang bernilai. Amin, saudara. Dan yang kedua, bahwa Tuhan yang menjagai hubungan kita dengannya dengan kekuatan kuasanya. Sehingga ketika hari ini kita jatuh dalam dosa, dia tidak membuangmu, tetapi dia mencari dan mengulurkan tangannya untuk apa? Kita bangkit lagi, kita bangun lagi dan kita mengalahkan dosa itu dengan iman kita kepadanya. Dia yang akan menjagai kita dengan kekuatan kuasanya. Tidak mungkin kita kalah akan dosa, tetapi kita pasti menang karena dia yang sudah menang yang memberikan jaminan buat saudara dengan saya. Ketika kita menghadapi pergumulan, dia ada bersama dengan kita. Engkau sedang di atas, engkau sedang di bawah, dia tetap ada bersama dengan kita. Kalau dia selalu ada bersama dengan kita, apakah engkau kalah? Tidak akan pernah kalah. Amin, saudara. Apapun yang dilakukan oleh orang di luar sana, ada orang yang menyakitimu, maka perbuatannya yang jahat juga tidak akan bisa mengalahkan engkau. Tetapi justru dengan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, hatimu ini yang sudah pulih, disitulah justru engkau memberikan kasih, mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Lihat saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau dari waktu awal kita lahir sampai nanti kita menutup mata, Tuhan yang menjagai dengan kekuatan kuasa.
kuasanya. Oleh karena itu, mari kita bangkit di dalam iman kita dan katakan kepada dirimu mulai sekarang, sampai akhir kehidupanku, aku ndak lagi hidup di dalam ketakutan, tetapi aku akan hidup di dalam ketenangan, aku hidup di dalam rasa aman, aku hidup di dalam damai sejahtera, bahkan aku hidup di dalam sukacita sekalipun masalahku belum selesai, karena aku tahu rahasia kebangkitan Kristus memberikan ketenangan dan rasa aman di dalam hidupku. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan.